Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelas 10 MIPA 7. Saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Faktor-faktor pendorong masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, ingin mencari tempat penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, memiliki ambisi 3G, yaitu gold atau kekayaan, glory atau kekuasaan, dan gospel atau menyebarkan agama Kristen. Yang keempat, membuktikan teori bumi itu bulat. Yang kelima, kemajuan teknologi dalam bidang navigasi pelayaran, yakni dengan ditemukannya kompas. Yang pertama itu ada negara Portugis. Negara Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1509 sampai 1595. Portugis adalah negara pertama yang menjajah Indonesia. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu. Hingga akhirnya Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis meluar ke berbagai penjuru Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Jawa. Pada tahun 1602, datang pasukan Belanda yang mengalahkan pasukan Portugis. Hingga akhirnya kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis tersebut berakhir. Yang kedua ada negara Spanyol yang menjajah Indonesia dari tahun 1521 sampai 1692. Spanyol bertujuan untuk mendapat negara penghasil rempah-rempah. Setelah itu Spanyol datang ke Indonesia di saat Portugis masih menjajah, sehingga terjadilah persaingan dagang. Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Pada 1529, konflik tersebut menghasilkan perjanjian bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku, Indonesia. Negara ketiga yaitu ada Belanda yang menjajah Indonesia dari tahun 1602 sampai 1942. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Belanda memulai kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia yang diberi nama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Namun pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya VOC bukan membawa kebaikan bagi masyarakat. Nusantara pada saat itu bernama Hindia Belanda diserahkan ke pemimpinannya kepada kerajaan Belanda dan mereka membentuk sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Mei 1940, awal terjadinya Perang Dunia II. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi, Jerman. Pada Maret 1942, Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang. Perancis, yaitu dari tahun 1906 sampai 1911. Pada tahun 1808, Raja Louis Napoleon selaku Raja Prancis mengirimkan Marsekal William Daendels ke Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia dan dijadikan gubernur jenderal di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Prancis berhasil mengibarkan benderanya di atas perahu dagang VOC yang menandakan Prancis memulai penjajahannya di Indonesia. Pemerintahan Daendels yang kejam dan diktator membuatnya mendapatkan berbagai kecaman. Hingga akhirnya ia digantikan oleh John William Johnson. Pada 18 September 1811, Johnson menyatakan kekalahannya dengan Inggris. Ia menandatangani perjanjian bahwa seluruh Pulau Jawa diserahkan dan dikuasai oleh Inggris.
dari tahun 1811 sampai 1816. Kekalahan Prancis di tangan Janssens menjadi awal bagi bangsa Inggris menguasai wilayah Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Stafford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan, di antaranya menghapus monopoli dan perbudakan, serta membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Namun akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris memengaruhi pemerintahan Pulau Jawa yang pada saat itu berada di tangan Inggris. Akibat konflik tersebut, terbentuklah perjanjian bahwa Belanda secara resmi kembali menjajah dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Yang pertama, perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan yang tidak terorganisir. Yang ketiga, perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Yang keempat, lebih mementingkan perjuangan fisik. Yang kelima, masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Strategi perlawanan bangsa Indonesia setelah abad ke-20. Yang pertama, perjuangan menggunakan organisasi modern. Yang kedua, perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Dampak kedatangan bangsa Eropa. Dampak di bidang sosial, munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Di bidang budaya, dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Yang ketiga, bidang hukum. Pemerintah kolonial Belanda mengenalkan sistem hukum modern berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata atau KUHP. Yang keempat, ada di bidang politik. Gubernur Jenderal H.W. Daendels membagi pembagian wilayah kekuasaan di Hindia Belanda ke dalam beberapa prefektur atau provinsi dan regentschaft atau kabupaten. Sampai saat ini, wilayah administrasi tersebut masih bertahan di Indonesia. Bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Salah satunya mewariskan jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan universitas yang masih digunakan hingga saat ini. Bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.